Ritual panen padi menjadi budaya di beberapa daerah. Salah satunya naik dango. Ritual panen yang dilakukan oleh suku Dayak di Kalimantan setiap tahunnya. Disebut sebagai sumber penghidupan, sejak dulu padi dan beras melambangkan kemakmuran di setiap daerah. Tak hanya di Pulau Jawa saja, tradisi panen pun juga kental dalam budaya suku Dayak Kanayat dan Kalimantan Barat. Suku Dayak Kanayat sendiri merupakan satu dari sekian banyak sub-suku Dayak yang ada di Kalimantan. Penyebaran suku Dayak Kanayat ini ada di Kabupaten Mempawah, Landak, Kuburaya, hingga Bungkayang. Setiap tahunnya, mereka selalu menggelar tradisi naik dango ketika musim panen tiba. Berikut ini 5 fakta menarik naik dango ritual panen padi suku Dayak. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini. 1. Tradisi panen khas suku Dayak Kanayat. Ritual naik dango diselenggarakan setiap setahun sekali, tepatnya tanggal 27 April. Acara ini merupakan tradisi sekaligus budaya kuno dari suku Dayak Kanayat untuk memanjatkan rasa syukur atas hasil panen kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta disebut sebagai Jubata, yang memberikan berkah melimpah melalui hasil panen padi, yang menjadi lambang kemakmuran. Selain itu, naik dango erat kaitannya dengan ritual doa yang digelar oleh suku Dayak. Suku Dayak percaya bahwa dengan memanjatkan rasa syukur dan doa ketika naik dango, maka akan membuat hasil panen semakin melimpah di musim yang akan datang. Selain itu, acara doa ini juga dipercaya untuk menangkal bencana sekaligus gangguan hama di sawah. 2. Awal mula tradisi naik dango. Dilansir dari situs resmi Kemdikbud, tradisi naik dango ini bermula dari mitos yang berkembang di antara suku Dayak Kanayat. Saat itu, ada warga percaya tentang asal mula padi berasal. Jadi, pada setangkai padi milik Jubata yang ada di Gunung Bawang, kemudian padi itu dicuri oleh seekor burung pipit. Kemudian padinya jatuh ke tangan seorang warga bernama Nek Jait. Sejak saat itulah padi ada di bumi dan dikenal luas oleh manusia hingga sekarang. Naik dango kemudian dilakukan setiap musim panen untuk menyampaikan rasa syukur kepada Jubata. Dalam bahasa Dayak, manusia disebut sebagai Talino. Hingga saat itu, suku Dayak Kanayat percaya bahwa padi merupakan makanan pokok Talino. 3. Prosesi upacara adat naik dango. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam upacara naik dango. Pertama, upacara ini dibuka dengan orang-orang menyimpan seikat padi yang baru selesai dipanen. Kemudian dimasukkan ke dalam lubung padi atau dango. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan dalam upacara naik dango. Pertama, upacara ini dibuka dengan orang-orang yang menyimpan seikat padi yang baru selesai dipanen. Kemudian dimasukkan ke dalam lubung padi atau sering disebut dango dalam bahasa Dayak. Prosesi ini wajib dilakukan oleh setiap kepala keluarga di suku Dayak Kanayat, terutama bagi mereka yang sehari-harinya bertani atau mengurus sawah. Setelah padi hasil panen ini disimpan di dalam dango, para warga akan menggunakannya sebagai bibit. Mereka bisa turun langsung ke ladang untuk menanam padi secara bersama-sama dan menggunakan bibit dari dalam dango. Sisa dari padi akan disimpan sebagai persediaan ketika musim keadaan tak terduga lainnya. 4. Persiapan yang cukup panjang. Dalam tradisi turun-temurun di suku Dayak Kanayat, banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum hari naik dango tiba. Pertama, harus ada pertemuan antara penduduk sekitar setelah panen. Tujuannya untuk merancang acara naik dango. Setelah diputuskan hari dan tempat, setiap keluarga akan memasak berbagai jenis hidangan rumahan secara sukarela. Kegiatan ini disebut juga sebagai batutu atau memasak bersama. Menu makanan yang wajib ada yaitu beras ketan yang dimasak dalam bambu, kemudian nasi dibungkus menggunakan daun, lengkap dengan ayam yang masih hidup sebagai simbol hasil kebudayaan. 5. Naik dango di masa sekarang. Hingga sekarang, ritual panen naik dango masih dilestarikan oleh suku Dayak Kanayat. Ada beberapa perubahan yang terjadi, misalnya upacara naik dango ini dikemas sebagai acara adat, acara kesenian tradisional, sampai menjadi ajang pameran kerajinan tradisional. Kini naik dango berubah menjadi pesta rakyat yang syarat akan budaya dan tradisi leluhur yang menyatu. Meski begitu, naik dango tetap tidak kehilangan fungsi utamanya,
sebagai upacara adat untuk memanjatkan rasa syukur kepada Jubata. Naik Dango juga menjadi ajang silaturahmi, mempererat hubungan antar warga serta menumbuhkan rasa solidaritas di kalangan suku Dayak Kanayat. Bahkan, Naik Dango ini menarik banyak wisatawan untuk melihat lebih dekat upacara adat yang satu ini.